Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Saputri. Saya dari kelompok 11. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, yaitu dari kelompok 1 hingga kelompok 10. Yang materi saya tentang sejarah tasawuf di Indonesia. Pertanyaan pertama dari kelompok 1 yaitu jelaskan awal masuknya tasawuf ke Indonesia. Tasawuf merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengkajian Islam di Indonesia, Irak, Palestina, dan negara lainnya. Sejak masuknya Islam ke Indonesia, unsur tasawuf telah mewarnai kehidupan keagamaan masyarakat. Bahkan sampai saat ini, nuansa tasawuf masih kelihatan menjadi bagian yang tidak terhapuskan dari pengalaman keagamaan kaum muslim di Indonesia. Pertanyaan dari kelompok 2. Siapa saja tokoh-tokoh yang menyebarkan tasawuf ke Indonesia? Yang pertama, Syekh Hamzah Fansuri. Yang kedua, Syekh Yusuf Makassari. Yang ketiga, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Yang keempat, Nuruddin Ar-Randiri. Yang kelima, Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang keenam, Haji Abdul Malik Karim. Yang ketujuh, Wali Songo. Dan yang kedelapan, Syekh Syamsuddin. Sebetulnya ada lagi, tapi saya hanya mengambil 8. Pertanyaan dari kelompok 3 yaitu daerah yang pertama kali masuknya tasawuf. Daerah yang pertama kali masuknya tasawuf yaitu Aceh, karena di Aceh juga pertama kali masuknya Islam. Kemudian disebarkan lagi oleh para pedagang dan disebarkan ke negara, maksudnya ke Nusantara yang lainnya untuk menyebarkan tasawuf. Pertanyaan dari kelompok 4, siapa yang pertama kali yang menyebarkan tasawuf ke Indonesia? Yaitu Syekh Hamzah Fansuri yang menyebarkan tasawuf untuk pertama kalinya dengan bercorak falsafi. Pertanyaan dari kelompok 3, 3 martabat dan perwujudan Tuhan dari ajaran Syekh Abdul Rauf As-Singkili apa saja? Yang pertama, martabat ahadiyah atau ia ta'ayun, yaitu alam pada waktu itu masih merupakan hakikat gaib yang masih berada di dalam ilmu Tuhan. Yang kedua, martabat wahdat atau ta'ayun awal, yaitu sudah tercipta hakikat Muhammadiyah yang potensi bagi terciptanya alam. Yang ketiga, masyarakat wahdiyah atau ta'ayun stani, yaitu disebut juga dengan ayan stabilitas dan dari sinilah alam tercipta. Pertanyaan dari kelompok 6, perbedaan tasawuf sunni dan falsafi yaitu ialah tasawuf sunni lebih menonjol kepada segi praktis, sedangkan tasawuf falsafi menonjol kepada teoritis, sehingga konsep tasawuf falsafi lebih mengedepankan asas rasio. Pertanyaan dari kelompok 7, apa saja hakikat tujuan perkembangan tasawuf di Indonesia? Yaitu islamisasi penduduk Indonesia yang masih menganut kepercayaan yang bersifat animisme, dinamisme dengan pengaruh mistiknya. Sementara itu, tasawuf digunakan oleh para wali untuk mengadakan pendekatan dengan masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 8 yaitu di Indonesia tarikat-tarikat yang telah berkembang dan memiliki pengaruhnya yaitu apa saja? Di sini yaitu ada 5 tarikat. Yang pertama, tarikat Qadariyah. Yang kedua, Naksabandiyah. Yang ketiga, Syatariyah. Yang keempat, Saziliyah. Dan yang kelima, Qayawatiyah. Dan pertanyaan dari kelompok 9, ajaran tasawuf dari Hamzah Fansuri apa saja? Yang pertama, wujud, yaitu menurutnya wujud itu hanyalah satu, walaupun kelihatannya banyak. Yang kedua, Allah, sebab Allah yang pertama dan menciptakan alam semesta ini. Yang ketiga, penciptaan. Yang keempat, manusia.
Manusia adalah tingkat yang paling penting dan merupakan penjelmaan yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Yang kelima, kelepasan. Manusia sebagai makhluk penjelmaan yang sempurna dan potensi. Dan pertanyaan terakhir dari kelompok 10 yaitu, apa peran tasawuf dalam kehidupan masyarakat di Indonesia? Yaitu, tasawuf dalam kehidupan sosial mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menuntaskan permasalahan dan penyakit sosial yang ada. Amalan yang terdapat dalam ajaran tasawuf akan membimbing seseorang dalam memengaruhi kehidupan dunia menjadi manusia yang aktif, bijaksana, dan profesional dalam kehidupan bermasyarakat, dan memberikan nilai-nilai spiritual dan sosial yang jelas. Jadi dari semua pertanyaan dari teman-teman itu dapat disimpulkan bahwa masuknya tasawuf di Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia. Karena sejarah Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh ajaran tasawuf yang digunakan oleh para penyebarnya. Kefleksibelan tasawuf yang mewarnai penyebaran tersebut menjadikan Islam berhasil masuk dan kemudian mengakar dalam diri masyarakat Indonesia. Hampir tanpa catatan sejarah pertumpahan darah. Tokoh sufi yang mempengaruhi perkembangan tasawuf di Indonesia yaitu Hamzah Fansuri, Nuruddin Al-Raniri, Abdur Rauf Al-Singkili, dan Yusuf Al-Makassari. Di antara tokoh-tokoh sufi itu terdapat pemikiran-pemikiran tasawuf yang beragam dan berbeda, seperti pemikiran Al-Fansuri tentang tasawuf yang banyak dipengaruhi Ibnu Arabi dalam paham wahdat al-wujudnya. Sedangkan menurut Al-Raniri dalam masalah ketuhanan pada umumnya bersifat kompromis. Ia berupaya menyatukan paham mutakalimin dengan paham para sufi yang diwakili Ibnu Arabi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahaminya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.